Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku semua, apa kabar di suasana pagi hari ini? Semoga pagi ini Anda semua sehat ya, dan penuh semangat. Tentunya dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku, alhamdulillah hari ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan di acara Sehatku. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Oktober 2023. Acara ini serentak disiarkan di seluruh jaringan Radioku Network, antara lain di 104,8 FM Radioku Kuningan, 92,4 FM Radioku Majalengka, 104,7 FM Radioku Batam, 1089 AM Radioku Bogor, 88 FM Radioku Kuburaya Pontianak, 89,6 FM Radioku Purbalingga, 87,6 FM Radioku Berau Kalimantan Timur, 106,3 FM Radioku Martapura, dan 93,6 FM Radioku Aceh. Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahya.org, www.radiokuonline.com, dan www.radioku.com. Baik sahabatku, pagi ini kita kembali di acara Sehatku ini akan mengusung tema insya Allah yaitu tentang stres ya. Ya sahabatku, stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat, pernafasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Stres umum dirasakan setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak. Saat mengalami stres, tubuh akan menjadi waspada terhadap tantangan atau bahaya yang mengancam. Nah, nanti kita akan cari tahu apa saja penyebabnya serta gejalanya apa saja. Dan alhamdulillah sahabatku, pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. H.M. Firdaus MMR selaku narasumber kita pagi hari ini. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita kembali di Selasa pagi di Sehatku, kita belajar bersama lagi. Kali ini kita membahas tentang apa sih itu stres. Kan kita sering sebut-sebut antara lain makan teratur, tidur teratur, kemudian makannya begitu, dan stres ya. Nah, ini kita fokuskan ke stresnya ini sebetulnya penyebabnya apa saja sih? Kadang-kadang nggak tahu. Kamu tuh lagi stres. Oh, iya. Baik. Jadi stres itu kalau justru yang berbahaya adalah yang nggak menyadari bahwa kita sedang stres. Itu dia. Nah, itu dia. Izin menyapa. Baik, silakan. Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku di hari Selasa pagi. Semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat raga, sehat jasmani, dan walafiat. Sehatnya fisik kita mampu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk beramal soleh, bermanfaat untuk sesama, dan fisik yang sehat ini mampu kita gunakan untuk sarana, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga guru kita, Buya Yahya, beserta keluarga diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, dimudahkan semua urusannya, urusan dunia, akhirat, utamanya urusan dakwahnya. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Stres ini sangat penting karena definisi sehat itu sendiri separuhnya adalah menggambarkan bahwa kesempurnaan itu ternyata tidak hanya dari fisik, jasmani, raga, tetapi dari sisi psikologis atau sisi batin, atau lebih artinya tidak dohir, yang tidak nampak, artinya rasa, pikiran. Itu sudah syarat dari seseorang itu bisa dikatakan sehat sesuai definisi WHO jika seseorang itu sempurna secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Artinya di sini bahwa jika ada saudara kita yang fisiknya kuat, ototnya kuat, tulangnya kuat, sendinya kuat, mampu bekerja 12 jam sehari, sangat produktif, tetapi dari sisi mental misalkan ada cemas, ada khawatir, gelisah yang melebihi dari keadaan normalnya. Saya sebut normal karena cemas, gelisah, khawatir, sedih itu memang fitur ya. Jadi bawaan pabrik ya. Fitrahnya manusia ya. Bawaan pabrik. Itu sebetulnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rasa itu maka kita tidak akan tergiring untuk ada motivasi melakukan kebaikan, membantu, belajar, dan lain-lain. Itu karena kita dikaruniai rasa cemas, gelisah, khawatir, takut. Tetapi saat gelisah, khawatir, takut itu kemudian berlebihan, nah ini yang kemudian akan mengganggu menjadi, nah faktor stres tadi mengganggu kesehatan. Dan itu sangat berbahaya karena jika kemudian salah kelola, maka keadaan stres yang mungkin awalnya ringan, mungkin awalnya gejalanya hanya ringan, maka bisa menjadi masalah yang serius. Bahkan sakit-sakit degeneratif, sakit-sakit yang hadir di masa tua bisa jadi akan sangat parah dengan salah kelola stres seseorang. Ya, jadi misalkan waktu muda, misalkan seseorang itu punya sifat yang mudah marah, sensitif, mudah tersinggung, mudah kecewa, cemas berlebihan, khawatir berlebihan, takut berlebihan, maka waktu muda mungkin saja badannya, fisiknya itu masih mampu kompensasi, masih mampu mengimbangi. Artinya tadi kan disebutkan bahwa jika stres itu ada 2 hormon yang dikeluarkan tubuh, adrenalin dan kortisol. Nah, kalau masih muda, melimpahnya hormon adrenalin dan kortisol itu masih bisa diimbangi oleh organ tubuh yang muda. Artinya jantungnya masih fit, paru-parunya masih untuk nafas cepat nggak masalah, aliran darahnya, pembuluh darahnya masih muda, masih elastis, belum banyak penyembutan sana sini. Tapi kalau kemudian stres itu hadir di usia lanjut, maka bisa jadi masalah serius. Jadi marahnya orang muda itu mungkin tidak akan berpengaruh apapun terhadap fisik, tapi marahnya orang tua itu bisa menghantarkan ke IGD. Ke IGD. Iya, karena ada renjatan atau mungkin ada ekskresi hormon yang berlebihan yang kemudian jantung akan dipacu tiba-tiba menjadi sangat cepat atau nafas yang sangat cepat. Nah, padahal jantungnya sudah tua, sehingga yang sering kita bahas bahwa Anda boleh marah atau stres yang berlebihan saat Anda masih muda, tapi nanti saat Anda sudah tua nggak boleh. Nah, tetapi kan itu kan adalah sebuah suatu artinya boleh dibilang kebiasaan atau watak yang melekat ya. Nah, perlu dipersiapkan dan adalah bahwa mengenali diri kita saat ini, kemudian temukan penyakitnya dan kemudian obati, maka ya itu tugas kita sepanjang hidup kita tuh itu. Contoh misalkan kita wajib introspeksi, muhasabah lah, mengukur diri kita tuh termasuk yang penyabar atau enggak, termasuk yang mudah marah atau tidak.
termasuk yang sensitif, yang termasuk yang khawatir berlebihan, takut berlebihan terhadap sesuatu atau tidak. Jika iya, maka obati. Nah, obati. Kebanyakan saudara kita adalah jika sakit, jadi lebih mudah bisa menerima obat-obat yang sifatnya dohir. Contoh misalkan gini, ke dokter, kemudian pasien lebih suka langsung, dok obatnya apa, langsung pinginnya maksudnya pil tablet gitu ya. Jadi tetapi rata-rata pasien itu sulit untuk menerima nasihat dokter dari sisi psikologis. Contoh kan, nasihat psikologis itu artinya harus sabar, harus legowo, harus ikhlas, harus tenang, harus bisa kompatibel, beradaptasi dengan situasi kondisi yang tidak cocok dengan diri kita. Nah, itu lebih sulit obat-obat yang sifatnya wujudnya demikian, yang sifatnya itu adalah software. Itu lebih sulit. Iya. Seringkali begini contoh. Ya, saat di sesi akhir dari sebuah pemeriksaan dokter ke pasien, selalu kami berikan nasihat. Artinya ini obat kami berikan, ini obat untuk anti nyerinya, ini obat untuk lambungnya. Tetapi jangan lupa bahwa penyebab sakitnya pun harus dihindari. Nah, apa penyebab sakitnya? Sulit tidurnya ibu, cemasannya, gelisahnya, khawatirnya. Nah, rata-rata pasien ingin dimaklumi cemasnya, ingin dimaklumi rasa kekhawatirannya. Harap dimengerti. Ya, harap dimengerti gitu. Padahal sebetulnya dokter udah ngasih tahu penyebab sakitnya itu loh, gitu loh. Karena tidur yang tidak berkualitas. Karena ibu misal mengkhawatirkan anaknya. Ya apa saja, finansial, keluarga biasanya, rumah tangga, kemudian sosial, pekerjaan, itu saja masalah pasien itu seputar itu. Dan saya harus meyakinkan bahwa semua orang itu ya tidak terlepas dari masalah tersebut gitu. Cuma beda ininya aja, tipe soalnya saja. Beda tipe soal. Jadi yang mungkin tetangga kita dikasih soal A, kita B gitu. Depan rumah kita soalnya C. Seperti itu, hanya itu saja. Cuma secara beban di pikiran nyari sama sebetulnya. Kita menganggap mungkin tetangga kita kok ujiannya enak ya, ringan, bahkan nggak ada ujian, kata siapa, itu kan dari persepsi kita. Persepsi kita. Tapi mungkin bagi yang menjalani tetangga kita tersebut, hidup kok bosan gini-gini aja ya, uang banyak, bingung makainya, kan gitu, bingung lagi. Iya, jadi kita itu ibaratnya umpamanya adalah seperti bahwa di sebuah SD ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita itu yang sedang duduk di kelas 3 nggak boleh kita itu melihat soalnya adik kelas kita atau melihat soalnya ke kelas kita gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya soal dibuat itu sudah diukur, artinya sudah pas. Oleh gurunya. Sudah diukur, sudah dipertimbangkan dan pas. Soal itu diberikan, tidak akan salah gitu. Nggak mungkin soal kelas 1 SD diberikan ke anak yang kelas 3 SD atau sebaliknya. Memang sudah pas, artinya apapun yang kemudian yang sedang kita jalani hari ini itu adalah sudah sebuah ujian yang pas, itu sudah ditakar dan sudah cocok itu. Sudah cocok. Artinya andai pun kita kemudian yang kita selalu berpikir yang nggak mungkin tuh gini, misalkan, dok saya kan pengen nggak punya masalah. Nah, kan nggak mungkin ya kan. Nah, yang kedua, andai masalah kita kemudian ditukar dengan masalah orang lain, itu juga nggak mungkin, karena belum tentu lo mampu. Ya, bahkan sering kami di tempat pemeriksaan itu sering begini. Jadi ada orang yang mengeluh dengan kesulitan kehidupannya yang sangat berat. Saat saya tawarkan bahwa apa yang pasien inginkan saya carikan, tetapi juga kemudian dengan sepaket. Jadi gini, artinya gini, ada orang secara finansial itu berlimpah, rumah banyak, kemudian mobil banyak, kemudian tetapi misalkan kontrol rutin jantung
dan rekomendasi dokternya katanya nggak boleh naik tangga, ya kan, nggak boleh mengemudi, makanan hati-hati, harus menghindari lemak, kolesterol dan lain-lain. Nah, ada orang yang kebetulan secara finansial kurang, minus, utangnya banyak, rumah belum ada, ngontrak, tapi fisiknya sehat, jantungnya sehat. Nah, andai dua orang pasien ini saya coba saya tawarkan tukeran, nggak mau. Walaupun dibayar Ya, seberapa jadi juga ya. jadi gini, yang tadi yang secara finansial kekurangan itu saya tawarkan, mau nggak kemudian ditukar nasibnya dengan tadi pasien saya sebelumnya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, sawahnya banyak, tapi jantungnya sakit. Ayo, mau ditukar nggak? Nggak mau. Artinya sebetulnya keluhan-keluhan kita itu kalau kita renungi sebetulnya itu nggak ada alasan sebetulnya, nggak ada alasan kemudian kita tetap ada di situasi terpuruk atau depresi bahkan gitu, nggak ada alasan untuk itu. Sebetulnya kalau yang sedang kita jalani ini adalah cukup butuh kita perenungan, kemudian kesadaran, kemudian ya jalani saja bahwa ini adalah sebuah sunatullah, bahwa bagi orang yang beriman maka apapun yang terjadi itulah hanyalah sarana beramal. Ya, wujudnya ada yang amalnya bentuknya syukur, ada yang wujudnya Allah beri ladang sabar, sama-sama baik. Jadi orang yang beriman tuh, nah itu nanti salah satu metode juga bagaimana menghilangkan cemas. Jadi adalah meyakini apapun yang terjadi adalah terbaik. Cuma bedanya kita punya selera, kita punya keinginan, sehingga kita itu sering memfilter, inginnya yang ingin saja, inginnya yang cocok saja di hati kita. Nah, saat kita dapat sesuatu yang tidak cocok, maka kita akan mengeluh. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Iya. Karena apa? Hubungannya dengan kesehatan. Iya, hidup ini emang nggak ada yang bermasalah ya. Karena katanya sih masalah itu bisa membuat kita semakin dewasa. Maka sering-seringlah bermasalah. Baik, kita teruskan nanti perbincangan kita pagi ini. Dan untuk Anda yang mau berinteraksi, kami tunggu di 085 284700 untuk telepon, untuk WhatsApp atau SMS di 08132146